now he's been wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, the side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. I just Honey? Oh, Dad! Tim! I need an ambulance to Seven Fuller Tim! Avenue. Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, look at me. Look at me, Tim. Mom, what do I tell I don't know. I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, what's going on, baby? My husband, he. I think he's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Okay. Gracie? See, Gracie's gonna come, sweetheart. We're just gonna go. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. Huh? I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Just breathe. Tim? Tim? And you never will. I wanna fall asleep. I wanna learn to dream. I wanna close my eyes in peace. Oh, it will all be well. I believe it's still. I'm gonna close my eyes in peace. Am I blind? Did you leave? Why are we always the last ones to see? Did I break for my time? Or did all go to plan and the prize wasn't mine? It's not, and it never was. I wanna fall asleep. I wanna learn to dream. I wanna close my Pemirsa, hasil riset menjelaskan stroke menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia. Pemirsa, data Kementerian Kesehatan mencatat penyakit stroke merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Stroke kini tidak hanya menyerang para lansia tetapi juga kaum muda usia di atas 30 tahun. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2018 menyebut sebanyak 1,2% penderita stroke berasal dari kalangan usia 15 sampai dengan 24 tahun ya. Sementara itu Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat ini juga menyatakan bahwa angka stroke di kalangan usia muda kian mengkhawatirkan. Itu Papa ada di rumah? Ada di rumah, Oke. pagi tuh masih main sama Bima Tatiana, sama Tatiana. masih main. Cuma terus aku perhatiin kok suaranya cadel. Oh, oke. Cadel, kemudian pas aku lihat, Papa coba lihat mukanya, kok agak miring Udah ya. miring sebelah. Miring. Udah terus aku bilang yuk bawa ke dokter ya. Tadinya ya pikiran cuma ke dokter biasalah cek Iya. gitu. Nggak mikir sama sekali Check bahwa up. itu stroke. Ha-ha. Udah akhirnya aku sempat telepon saudara aku direkomendasi rumah sakit yang memang ada stroke centernya. Udah kita bawa ke sana, ternyata benar positif stroke dan termasuk sedikit terlambat, tapi tidak terlambat banget. Nah bingung Iya. ya kondisinya. Jadi Jadi gini, ini stroke ringan itu ternyata gitu ya? ada namanya istilahnya apa golden hour. Jadi di bawah 4 jam kalau kita segera bawa ke rumah sakit Masih bisa dibantu. ketolong. Oh, oke. Masih bisa ketolong. Jadi kondisinya itu tidak akan sampai masuk stroke yang parah. Parah. Misalnya kondisi di otaknya. Stroke dikenal berbahaya dan mematikan, tapi sebetulnya dapat dicegah dengan berhenti melakukan berbagai kebiasaan ini. Hingga saat ini, stroke masih menjadi momok menakutkan bagi banyak orang. Bagaimana tidak, menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2013, stroke adalah penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yaitu 14,5%. Karena pilihan gaya hidup dapat berdampak pada kemungkinan terjadi stroke di masa mendatang, sudah saatnya meninggalkan kebiasaan buruk berikut ini. 1. Pola makan tidak sehat. 2. Minimnya aktivitas fisik. 3. Tidak menjaga berat badan ideal. 4. Jauhi minuman beralkohol. 5. Jauhi kebiasaan merokok.
6. Tak bisa mengelola stres dengan baik. Satu, stroke perdarahan. Satu lagi, stroke tidak perdarahan. Yang tidak perdarahan sekitar 85%, itu penyebabnya sumbatan. Bisa trombus, artinya sumbatan di tempat, atau embolus, artinya ada klot yang lepas dari tempat lain, akhirnya nyangkut di otak, sehingga menyumbat juga. Nah, yang stroke sumbatan ini bisa sementara, bisa permanen. Nah, yang satu lagi, hemoragik itu 15%, itu yang perdarahan. Jadi nanti dibahas, jadi penyebabnya banyak. Bisa aneurisma, tadi yang saya bilang bahwa tadi ada pasien usia 10 tahun itu, nah itu aneurisma. Ada juga AVM, ya, ada juga perdarahannya dia paling banyak memang gara-gara tekanan darah tinggi, ya. Ini yang banyak dipahami adalah, oh yang dioperasi itu yang perdarahan. Enggak begitu ya, bukan begitu. Jadi ada indikasi operasi mau untuk pasien yang sumbatan maupun yang perdarahan. Nanti kita bahas. Nah ini untuk gambaran yang perdarahan ya, yang paling kiri nomor 1 itu perdarahan di otak kecil. Ini ruangannya itu kecil, di otak kecil itu kecil sekali. Jadi 10 cc kita harus operasi. Yang nomor 2 itu namanya ventricle. Jadi yang bentuk kupu-kupu ini itu ventricle. Itu ada ruangan sebenarnya di otak kita, isinya cairan bening. Fungsinya ngasih makan sekalian ngangkut sampah di otak. Nah, kalau dia berisi darah kayak gini, cenderung terjadi sumbatan nanti. Ya ini terpaksa dioperasi. Nomor 3 gambarnya itu biasanya gambaran aneurisma. Jadi pecahnya di pembuluh darah besar di dasar otak ya. Yang nomor 4 yang paling pinggir kanan itu perdarahannya di batang otak. Yang ini kita nggak operasi karena terlalu dalam ya. Ada penelitian memang belakangan untuk bedah saraf yang sangat agresif dioperasi, tapi di Indonesia untuk perdarahan batang otak sampai sekarang belum dianjurkan untuk operasi ya. Nah ini gambaran intraoperasi ya. Kita lihat kita operasi dengan mikroskop, makanya gambarnya bisa sejelas ini. Jadi semuanya mikro, pembuluh darah juga kelihatan besar ini sebenarnya karena mikroskop. Nah itu aneurismanya, benjolan seperti itu ya. Kita harus pisahkan dulu dari jaringan-jaringan yang lain. Dan setelah aman baru kita klip. Itu klipnya warna kuning itu klip. Sementara, kemudian ada klip satu lagi, klip. Ini kita masuk klip permanen. Ini pas di aneurismanya. Kemudian klip yang sementaranya dilepas setelah ini ya. Ya. Oke, nah ini operasinya kayak gitu ya. Operasi seperti itu kira-kira. Nah, satu lagi yang sering kita temuin ini perdarahannya itu masuk ke dalam sistem cairan otak manusia. Jadi ada gambaran kupu-kupu itu. Kemudian di pinggirnya ada daerah yang sedikit abu-abu, sedikit hitam. Nah itu menunjukkan ada tumpukan cairan yang sangat besar dengan tekanan yang besar. Nah ini kita harus alirkan cairan. Darahnya mungkin tidak akan ikut keluar, tapi dengan tekanannya keluar, kerusakan yang terjadi di otak bisa kita batasi ya. Nah, caranya itu gambarnya kita lihat sebelah kiri itu kita masukin selang kayak infus sebenarnya, kita masuk langsung ke sistem cairan otak. Coba diklik gambarnya itu ada video. Jadi lubangnya nggak besar. Jadi ada operasi yang memang besar lubangnya, kita perlu insisi besar. Tapi yang untuk kasus seperti ini tidak perlu insisi besar. Jadi lubang hanya sekecil itu ya. Nah ini kita bor, ada bornya. Bornya itu memiliki sistem untuk berhenti sendiri ya. Ini kita buka selaput otaknya, kemudian kita masukkan selang yang untuk mengalirkan cairan otak tadi. Nah ini kita lihat tuh ya. Darahnya keluar, itu darah. Sebagian darah bisa keluar ya. Ya setelah itu kita fiksasi, kita ikat selangnya ke sekitar, dan ini bisa kita tunggu dengan harapan pasien tidak perlu menjadi permanen tergantung dengan selang harapannya ya. Kemudian kita stapler bukanya. Biasanya 7 hari sampai 10 hari ini kita harus ada keputusan bila darah tetap mengalir kencang ya terpaksa kita ganti dengan selang permanen. Ya, kita sebut Vivician.
stroke itu termasuk pembunuh 3 besar pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang stroke itu kan pecahnya di otak? Kenapa biasanya yang saya tahu, karena saya nggak gitu tahu ya, kalau stroke tuh dia nggak bisa menggerakkan beberapa ya lumpuh, tapi lumpuh juga nggak tahu ya, ada yang di muka, ada yang di tangan, itu kenapa bisa gitu? Padahal di otak, Dok. Tergantung di area mana dia yang pecah. Yang pecahnya. Jadi stroke itu bisa macam-macam manifestasinya ya, kelihatannya ya. Bisa ada yang lumpuh sebelah, kaki dan tangan, ada yang lumpuh tangan aja yang lebih lemas, kakinya nggak terlalu, bisa mukanya aja sebelah, yang lebih aneh lagi nggak bisa bicara, atau seperti orang gila. Orang gila? Seperti orang gila, jadi nggak lupa buang air besar di mana aja. Aduh. Bisa kemudian memorinya hilang, nggak inget istri, nggak inget anak, nggak inget rumah di mana, macam-macam, tergantung pecah pembuluh darahnya di mana. Di otak itu kan banyak area. Oke, ini menurut saya pengetahuan yang menurut saya penting banget. Jadi pertama, stroke itu adalah pembuluh darah yang pecah akibat tekanan darah yang sangat tinggi di otak, gitu ya, Dok ya. Dan kelainan pembuluh darahnya. Iya, itu ya. Dan itu pecah ada di otak. Nah, otak itu ternyata kan banyak stroke di tangan doang, entar di jari doang, nanti di sini doang. Itu ternyata di sini tetap di otak ya, Dok, pecahnya. Cuman otak itu bagian mana yang diatur sama si otak itu gitu. Karena kan semua fungsi yang ada dalam tubuh kita diatur sama otak. Memori, ke sini-sini semua, perasaan kita, memori kita, kemudian juga fungsi luhur ya. Orang bisa malu, punya rasa bangga, itu karena otak. Berarti ada jutaan nih di sini nih. Wah, segala macam. Inaktivitas jasmani, jadi aktivitas jasmani yang kurang dan usia yang semakin bertambah. Penyakit pembuluh darah kepala, ya, stroke bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah kepala atau pecah di pembuluh darah kepala. Jadi pokoknya ini adalah penyakit cerebrovaskuler, artinya pembuluh darah di kepalanya terjadi gangguan. Kalau terjadi gangguan, baik sumbatan maupun pecah, dia bisa terjadi gangguan suplai oksigen dan darah ke satu bagian otak. Misalnya otak yang mempersarafi gerakan tangan misalnya, atau bicara, atau memori. Nah, kalau terjadi stroke, tergantung lokasi di mana dia terjadi sumbatan itu. Di area mana di kepala dia. Ya, kalau terjadi gangguan, dia bisa terjadi gangguan gerak, gangguan bicara, dia nggak bisa jalan, lumpuh, terus memorinya hilang dan sebagainya. Bisa menyerang beberapa tempat. Stroke bisa terjadi secara simultan pada beberapa tempat sekaligus. Tapi memang kebanyakan yang dominan pada satu area saja. Stroke yang sudah ada terjadi, yang kita bisa lakukan adalah menyelamatkan daerah yang di otak sebanyak mungkin, secepat mungkin. Jadi supaya nggak banyak daerah yang mati otaknya akibat stroke tersebut. Jadi kita bisa melakukan pengobatan, pengencer darah, oksigen dan sebagainya, obat-obat untuk saraf untuk mencegah supaya kerusakan yang ditimbulkan oleh stroke itu minimal. Bisa. Tapi kalau disebut sebagai kata-kata sembuh total, memang sulit. Tapi kita bisa memfisioterapi, melakukan neurorestorasi supaya bagian-bagian saraf yang udah terganggu tersebut bisa pulih kembali sedikit demi sedikit. Mengendalikan faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke antara lain adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, makanan terlalu banyak lemak, kurangnya aktivitas olahraga, stres yang tinggi, 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 stres yang tinggi. Ada beberapa faktor resiko lain yang sudah dimiliki dan sulit memang untuk diatasi. Misalnya dia punya aneurisma di kepala dia, pembuluh darahnya rapuh, bakat sumbatan pada pembuluh darah, riwayat keluarga dengan stroke, itu memang faktor-faktor resiko yang sulit untuk diobatin, yang sulit dimodifikasi. Misal usia, bertambah tua kita nggak bisa mencegah kan, usia bertambah tua terus, dan sering bertambahnya usia, resiko stroke meningkat. Gitu.
Perokok bisa kita modifikasi. Perokok merupakan faktor resiko juga untuk stroke. Jadi kita bisa mengurangi merokok atau men-stop rokok untuk mencegah stroke.